Ya, Shalom, jemaat Tuhan. Kita jumpa lagi di konten pembinaan Hosana atau Kompas Iman. Bersama dengan saya, Olivia Cindy sebagai moderator dan juga rekan saya. Felix Gibran. Dan kita ditemani oleh narasumber kita yaitu saya Ivan. Kali ini kita akan membahas mengenai Allah yang tampak kejam. Yang sangat menarik ya temannya. Dan mungkin langsung saja kita akan memulai. Kita mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber kita. Saya punya pertanyaan begini, Pak. Apakah Allah itu memang memiliki satu karakter yang kejam, penghukum atau sadis? Seperti itu. Menarik sekali ya pertanyaannya, karena memang secara konteks kenyataan banyak orang juga masih menilai bahwa Allah itu memiliki karakter yang bersifat kejam, penghukum, bahkan sadis begitu ya. Tetapi saya ingin jawab dengan suatu analogi demikian. Ketika ada orang tua memiliki seorang anak atau bahkan beberapa anak, tapi ada di antara anaknya ini nakalnya luar biasa, bandelnya luar biasa, dia selalu membuat segala sesuatu tuh menjadi kacau gitu ya, karena anak ini selalu melakukan kesalahan dan membuat masalah begitu. Nah, tentu sebagai orang tua apa yang dilakukan? Biasanya akan menegur gitu ya, menegur, memberikan nasihat. Awalnya tentu menasihati atau menegurnya juga baik-baik gitu ya. Iya. Menegurnya dengan tanpa hukuman, ya benar-benar hanya mengingatkan, menegur, kamu jangan begitu dong begitu ya. Tetapi namanya juga anak bandel gitu, dia melakukan kesalahan yang lebih besar lagi. Ditegur lagi lebih keras, tapi membuat kesalahan yang lebih lagi begitu ya. Kemudian orang tua ini pada akhirnya seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Orang tua ini menggunakan tongkat, kan firman Tuhan juga katakan ya bahwa gunakan tongkat juga untuk mendidik anakmu gitu ya. Tetapi tetap harus dalam konteks yang wajar, tidak berarti memukuli anak terus-terusan tanpa penyebab itu juga salah gitu ya. Tetapi orang tua biasanya kalau melihat anak yang sudah diingatkan berkali-kali tidak juga tobat gitu ya, tidak mau menyadari kesalahannya, akhirnya juga dipergunakan dengan tongkat yang artinya dipukul supaya sadar gitu. Tetapi apa yang biasanya dikatakan oleh anak yang dipukul atau dihukum? Biasanya anak ini akan berkata, papa jahat gitu ya, mama jahat, papa sadis, mama sadis gitu ya. Iya. Ya, itu yang sering terjadi bahwa anak ketika dihajar atau dihukum akan mengatakan bahwa orang tuanya ini jahat. Orang tuanya ini memiliki karakter yang kejam, sadis, dan penghukum. Nah, bagi setiap kita yang sudah menikah dan punya anak, apakah setuju ketika ketika kita mendidik anak kita, kemudian kita dikatakan kita kejam, sadis, dan penghukum? Tentu tidak ya, kita tentu tidak memiliki karakter itu. Karena ketika orang tua mengingatkan, menegur anaknya, bahkan menghukum anaknya, itu tentu atas dasar kasih. Tentu orang tua menghukum anaknya atas dasar supaya anaknya ini bertobat, supaya anaknya ini mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Tidak ada orang tua menghajar anaknya, yang normal ya, orang tua yang normal nggak akan menghajar anaknya dengan tanpa sebab. Tidak akan orang tua menghukum anaknya dengan tidak berdasarkan atas kasih. Jadi asal main hajar aja. Ya demikianlah Tuhan. Tuhan itu ketika menegur setiap anak-anaknya, bahkan menghukum, bukan karena dia membenci, bukan karena dia sadis, bukan karena dia pribadi yang kejam, tetapi dia adalah Allah yang sangat mengasihi anak-anaknya, mengasihi umatnya, supaya tidak terus-menerus jatuh atau berkubang di dalam dosa. Begitu. Ya, jadi penilaian bahwa Allah itu tampaknya kejamnya salah ya Pak ya? Ya, salah. Ya, karena sebagaimana orang tua mengasihi anaknya, dia menegurnya ketika bersalah, Allah pun demikian, karena tidak ingin membiarkan anaknya terus jatuh dalam dosa. Kalau memang rencananya dengan penuh kasih supaya bisa menyadari, berubah, tapi kadang-kadang kenapa di dalam Alkitab itu ada cerita yang menceritakan kalau Allah itu menghukum bahkan sampai kepada kematian, Pak? Itu gimana tuh, Pak? Itu ya memang realitas ya, kalau kita lihat memang di Perjanjian Lama ada beberapa peristiwa di mana Tuhan menghukum sampai pada akhirnya ada kematian di situ. Tetapi mari kita coba lihat dari Amos pasalnya yang keempat ayat 6-11. Amos pasal 4 ayat 6-11.
Saya akan membacakan bagi setiap kita. Sekalipun aku ini telah memberi kepadamu gigi yang tidak disentuh makanan di segala kotamu dan kekurangan roti di segala tempat kediamanmu, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku pun telah menahan hujan daripadamu. Ketika 3 bulan lagi sebelum panen, aku menurunkan hujan ke atas kota yang satu dan tidak menurunkan hujan ke atas kota yang lain. Ladang yang satu kehujanan, dan ladang yang tidak kena hujan menjadi kering. Penduduk 2-3 kota pergi terhuyung-huyung ke satu kota untuk minum air, tetapi mereka tidak menjadi puas. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum, telah melayukan taman-tamanmu dan kebun-kebun anggurmu. Pohon-pohon ara dan pohon-pohon zaitunmu dimakan habis oleh belalang, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah melepas penyakit sampar ke antaramu seperti kepada orang Mesir. Aku telah membunuh terunamu dengan pedang pada waktu kudamu dijarah. Aku telah membuat bau busuk perkemahanmu tercium oleh hidungmu, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menjungkir balikan kota-kota di antara kamu, seperti Allah menjungkir balikan Sodom dan Gomora, sehingga kamu menjadi seperti puntung yang ditarik dari kebakaran, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Dari perikop yang tadi sudah saya bacakan gitu ya, sebenarnya yang keterlaluan siapa? Tentu umat Tuhan yang sudah ditegur sampai begitunya gitu ya. Iya. Yang Teguran sudah Tuhan tidak bisa ya. berubah gitu ya. Teguran Tuhan tidak langsung mematikan gitu ya. Kita kalau membaca secara utuh PL, setiap Tuhan menghukum pada akhirnya sampai ada kematian, Tuhan tidak langsung mematikan sebenarnya. Iya. Peringatan demi peringatan Tuhan kasih. Tanda demi tanda penghukuman kecil sampai pada akhirnya yang besar luar biasa. Mereka tapi tidak sadar-sadar gitu ya. Kalau kita bahkan tadi baca di Amos, Tuhan kasih misalnya kelaparan, mereka nggak sadar gitu ya, mereka nggak berbalik kepada Tuhan. Nah itulah yang sebenarnya membuat akhirnya Tuhan terlihat bahwa sebenarnya justru terlihat bahwa Tuhan itu mengasihi loh. Kalau Tuhan benar-benar kejam dan sadis, langsung aja dimatiin gitu ya. Iya. Tetapi Tuhan sebenarnya memberi kesempatan umatnya untuk kembali. Yang artinya apa? Sebenarnya Tuhan tuh mengampuni loh kalau kalian mau kembali. Tetapi bukan Tuhan yang mau untuk mereka keras, tapi mereka mengeraskan hati mereka sendiri, sehingga pada akhirnya hukuman kematian itu, kebinasaan itu, mereka yang pilih sendiri. Begitu Pak. Iya. Memang pasti ada prosesnya Iya, nggak langsung ya Pak. Iya, Tapi mungkin iya. manusia juga mungkin nggak menyadari kelaparan ini gara-gara dosanya. Iya. Begitu ya mungkin ya Pak ya. Iya. Iya, seringkali terjadi bencana, terus ada juga kesengsaraan, dan ketika terjadi seperti ini, seringkali yang dijadikan alasan itu adalah keberdosaan manusia. Padahal kan kita tahu, ya ada juga manusia secara khusus umat Tuhan ya berusaha untuk hidup suci atau hidup seperti yang Tuhan mau sesuai dengan kebenaran Tuhan. Tapi mengapa seringkali keberdosaan itu dijadikan alasan ketika terjadi suatu kecelakaan atau apa? Ya, memang kenyataannya juga begitu ya. Orang seringkali nganggep kalau bencana, sengsara, kemudian orang-orang percaya ini marah ke Tuhan gitu ya. Misalnya pandemi ini aja, Tuhan saya ini kan sudah hidup suci, tapi kok pandemi juga menyerang misalnya diri saya atau kena COVID gitu ya. Atau keluarga saya yang juga sudah hidup, berusaha hidup kudus, tapi juga kena COVID gitu ya. Bahkan ya Tuhan bahkan panggil mereka gitu ya, meninggal gitu ya. Terus orang akan berkata bahwa Tuhan tuh kejam, juga Tuhan sadis gitu ya. Juga Tuhan nggak adil ya, kenapa kok Tuhan akhirnya sampai menghukum orang yang berdosa, sampai ikut-ikutan orang yang nggak berdosa juga ikut kena gitu ya. Iya. Kalau kita perhatikan memang di dalam PL, ya memang bencana seringkali berhubungan dengan dosa. Seperti tadi Amos tadi ya, di mana orang-orang melakukan dosa, Tuhan memperingatkan dengan hukuman demi hukuman, bencana demi bencana gitu. Nah, seperti 10 tulah atas Mesir juga Firaun mengeraskan hati sehingga Tuhan harus menurunkan 10 tulah air bah di mana orang berdosa tidak mau bertobat gitu ya. Sehingga Tuhan menyelamatkan Nuh dan keluarganya, sedangkan yang lain Tuhan binasakan gitu. Jadi banyak memang bencana-bencana yang diceritakan di dalam firman Tuhan, ya memang ada bagian akibat dari dosa. Tetapi
tidak semua bencana itu dikaitkan dengan dosa, gitu ya. Kita tidak bisa hantam rata bahwa semua bencana itu akibat dosa. Kita tidak bisa bilang bahwa sebuah kota atau sebuah daerah yang terkena efek atau dampak dari Gunung Merapi meletus, kemudian wah daerah itu berdosanya luar biasa itu ya. Oh itu benar-benar patut dihukum gitu ya. Kita nggak bisa berkata demikian. Karena pada kenyataannya ada orang-orang percaya yang sudah hidup dengan sangat kudus gitu ya, menjaga kekudusannya, tetapi juga mengalami kesengsaraan bahkan bencana dalam hidupnya. Ya, contohnya misalnya Ayub ya. Iya. Ayub kan dia sudah menjaga kekudusan hidupnya gitu ya. Bahkan Tuhan mengakui bahwa Ayub ini orang yang sangat luar biasa imannya. Tetapi Ayub juga harus mengalami yang namanya kehilangan anak-anaknya. Dia harus kehilangan hartanya, bahkan dia kehilangan kesehatannya. Betapa itu sengsara luar biasa, bukan ya? Iya. Yusuf juga. Yusuf harus mengalami yang namanya dibenci saudaranya, bukan karena kesalahannya. Dia juga harus dijual gitu. Bahkan dia difitnah istri Potifar. Jadi kesengsaraan yang luar biasa, tapi bukan atas dosa. Nah, yang menarik bahwa segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi itu tidak serta-merta karena keberdosaan, namun orang percaya juga bisa mengalaminya. Tetapi untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita, gitu ya. Ya, mendatangkan kebaikan dan artinya juga melatih kehidupan setiap orang percaya untuk terus bergantung dan berlindung kepada Tuhan. Kadang-kadang kalau kita selalu hidupnya tenang-tenang, aman-aman saja, kita lupa Tuhan gitu ya. Iya. Kita merasa ya hidup kita bisa kok dengan harta, dengan kepandaian, nggak butuh lagi Tuhan. Tetapi dengan adanya masalah, sekalipun kita tidak melakukan hal yang berdosa, tapi itu mengingatkan kita bahwa kepada siapa kita harus berlindung dan siapa yang harus kita andalkan dalam hidup ini. Ya, begitu. Bagaimana ya kalau kita bisa menjelaskan kalau orang-orang yang dalam kesulitan, kesusahan itu berkata, wah kalau ada sesuatu yang baik, yang indah, yang menyenangkan, itulah anugerah Tuhan, berkat Tuhan. Tapi begitu dia mengalami keburukan, kesengsaraan, kesakitan, jangan-jangan ini adalah peringatan Tuhan. Jangan-jangan inilah akibat dosamu. Nih. Gimana kita bisa menjelaskan fenomena Iya. itu? Menarik ya, orang seringkali apa-apa disangkutin ke oh ini ujian, ini cobaan, ini Tuhan lah, ini karena dosa lah. Bahkan kita menghakimi orang yang lain dengan seenak kita gitu ya. Jadi kita lihat ini kok kayak Tuhan ini mau mengklaim yang baik-baik gitu ya. Ini kalau kita senang anugerah, kita susah ini hukuman gitu. Iya. Ya, menarik. Saya akan jawabnya demikian ya. Jadi kita harus tahu bahwa Allah adalah Allah yang berdaulat. Nah, manusia seringkali lupa bahwa Allah itu Allah yang berdaulat. Allah yang berdaulat artinya Allah itu yang tertinggi dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Yang memiliki semua otoritas, semua kuasa, semua kebijaksanaan, kebijakan, dan bahkan Ia adalah Allah yang tahu apa yang terbaik bagi segala sesuatu yang diciptakannya dan dipeliharanya. Allah berkuasa atas segala sesuatu, bahkan iblis pun gitu ya, tidak bisa melakukan apapun tanpa izin daripada Tuhan. Jadi istilahnya semua tidak bisa bergerak tanpa izin Tuhan. Itu namanya kedaulatan Allah. Makanya kalau kita ingat Roma 8 ayat 28 ya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Di situ ada dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Artinya Tuhan tidak hanya bekerja di dalam situasi yang baik-baik saja sebenarnya. Bahkan situasi yang terburuk pun, bencana, kesengsaraan pun, sekalipun manusia akan menilainya itu sesuatu yang kejam, yang nggak enak gitu ya. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat, merancangkan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, jadi mau itu hal yang buruk pun terjadi dalam hidup kita, Tuhan izinkan iblis mencobai kita seperti Ayub, itu pada akhirnya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Contohnya, Yusuf. Yusuf mengalami hal yang gak enak tuh. Kalau mungkin kita pikir orang pasti nilai kamu dosa lah, kamu beginilah, kamu begitulah. Tetapi justru itulah rancangan Tuhan bekerja dalam diri Yusuf untuk apa? Menyelamatkan bangsa Israel dari kepunahan bangsa Israel.
Akhirnya bangsa Israel bisa pindah ke Mesir, mendapatkan makanan yang cukup karena Yusuf berkuasa atas Mesir ketika itu. Tapi Yusuf langsung mengalami enak? Enggak gitu ya. Nah itulah kita harus menganggap bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, artinya enak atau tidak enak, tapi pada akhirnya Tuhan merancangkan itu untuk mendatangkan kebaikan gitu Pak. Jadi bisa dibilang kesimpulannya yang paling penting kita menyadari Allah itu berdaulat dan segala sesuatu yang terjadi baik atau buruk akan mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang percaya padanya. Ya, Pak. betul. Oke, jadi kita sudah belajar banyak hal mengenai Allah yang kita pikir kelihatannya sering kali kita menganggap Allah itu kejam di dalam setiap kesusahan kita. Tapi kita harus menyadari bahwa Allah adalah Allah yang berdaulat yang selalu akan mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Amin. Ya. Demikian pembahasan kita pada kali ini. Kita akan bertemu dalam Kompas Iman berikutnya. Dan jangan ketinggalan untuk terus menikmati setiap tayangan pembinaan rohani melalui tayangan Kompas Iman, melalui channel YouTube GKI Hosana. Jangan lupa like dan subscribe dan share. Sampai bertemu dalam video berikutnya. Sampai jumpa.